Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan saya, Duta. Mungkin teman-teman yang sudah sempat melihat video saya dan Pak Imam waktu itu di podcast yang pertama. Hari ini kita kembali ke agenda ngobrol santai. Kita lagi di Taman Hutan Kota Joyoboyo. Di sini ada saya sendiri, Naswi Duta Pratama, dan ada Mbak Devita, serta tentunya ada Pak Imam Subawi. Hari ini kita akan membahas soal pra-pelantikan pasca Pilwali Kota Kediri. Bagaimana Kota Kediri ini akan dibawa, bagaimana berjalannya kepemimpinannya Mbak Vinanda dan Gus Kowim, dan serta banyak hal yang nanti bakal kita bahas. Ya, ini kan persoalannya karena ada banyak keraguan di masyarakat. Tingko ki jane Vinanda iso tenan ora dadi wali kota. Iso tenan ora. Kok diopak-apakne wong ora ya ta. Politisi-politisi apa yang lain itu kira-kira ngopak-ngapakne ora. Untuk jangan-jangan Vinanda diopak satu sitok. Karena Vinanda sama sekali belum pernah punya pengalaman keorganisasian. Nyaris tidak memiliki pengalaman keorganisasian, nyaris tidak pernah jadi politisi. Sementara di samping-sampingnya kuwi politisi kakap. Jangan-jangan juga kemarin analisanya sampean jangan-jangan terjadi Samsul kedua. Kan khawatir juga kan. Jadi situasinya kayak begitu. Jadi kira-kira kayak apa sih nanti itu? Betulkah Vinanda akan mampu jadi wali kota seperti yang diharapkan? Kayak visi ini. Ya. Kira-kira harus sama dulu ya. Kalau menurut saya sih mungkin dia nggak pernah di bidang organisasi, cuma kan masih bisa belajar. Gitu untuk ya. kedepannya gimana untuk jadi lebih baik juga. Belajarin cara sampean ini kira-kira kayak apa? Cara pikirannya sampean lah. Ya. Kayak bisa dengan kan juga di sampingnya juga ada Gus Kowim. Mungkin nanti bisa beradu omongan dengan Gus Kowim gimana caranya untuk membuat Kota Kediri menjadi lebih baik ke depannya gitu. Sampean. Kalau dari saya pribadi ya Pak, kemarin saya sudah sempat menyampaikan di bahwa hutan kota. Vinanda ini kan backgroundnya adalah mahasiswa hukum. Mahasiswa hukum dan tentunya tahu bermacam-macam produk hukum. Bagaimana cara menata kota, bagaimana hukum digunakan sebagaimana mestinya dan sebagainya. Nah, tadi Pak Imam sempat membahas atau men-trigger sedikit perihal besarnya rombongan ini, rombongan yang mengusung Vinanda. Apakah Vinanda akan terombang-ambing? Apakah dia tidak memiliki pendirian atau apapun itu? Kalau dari pandangan saya pribadi, hal itu kemungkinan besar terjadi dan kemungkinan besar menjadi hal yang merugikan. Tapi di sisi lain kita harus bisa melihat bahwa di POV itu berarti dia juga punya mentor dong, punya mentor. Dia maju politik itu nggak mungkin nggak punya mentor. Dia pasti punya mentor, dia pasti punya Pak Edwi, guru. Mungkin ya Pak Edwi. Punya orang yang bisa menuntunnya nanti. Menuntunnya untuk menjalankan periode 5 tahun ke depan. Nah, ketika orang-orang ramai, terutama orang-orang Kota Kediri ya, ramai membahas soal umur, soal pengalaman dan lain sebagainya. Kita semua tahu bahwa ya ini politik. Ini adalah politik. Siapa yang bisa dan tahu cara memenangkan, dia jadi pemenang. Dia jadi pemenang. Even dia nanti dia mau menjalankannya seperti apa, mari kita kawal saja. Kita sebagai warga Kota Kediri punya hak untuk mengawal dan punya, tentunya itu bisa menjadi kewajiban karena kita juga mungkin sebagian besar memilih kan, dengan suara segitu kan berarti sebagian besar memilih. Berarti sudah mengeluarkan hak pilih dan bukan keyakinan. Vinanda. Pemilih Vinanda ya. Nah, ini ada pemilihnya. Berarti kan dia sudah yakin juga. Dan mungkin ada pemilih-pemilih lain di sana yang juga merasa yakin. Berarti kita harus mengawal, kita harus istilahnya menjadi
kontrol lah, kontrol ya, kita betul. sampaikan aspirasinya. Kalau dia melakukan audiensi kita ya ikut, ya menyampaikan aspirasinya seperti apa. Ya. Selain itu juga kita punya hak untuk menuntut apa yang sudah dirancang atau digambarkan. Kan ada Sabta Cita itu yang dikasih. Sabta Cita, Sabta Cita ada 7 pokok program. Apa saja itu bisa dibaca dan juga sudah disampaikan di debat sepertinya. Dari kedua paslon pun juga sudah menyampaikan semua, kalian tahu semua lah. Dan informasi juga tidak terbatas gitu loh. Ya, luas lah. Iya. Di media-media ada semua. Mau nagih soal bantuan beasiswa sampai S3 itu kan juga ada. Mau nagih yang 5 miliar. 5 miliar RT, nah itu kan juga ada. Insentif RW, guru ngaji, itu kan ada semua. Terus program-program revitalisasi juga ada. Terus mobil pelayanan itu juga ada. Selain itu jalan apapun itu, taman bebas emisi atau karbon itu kan juga ada semua. Ya. Silahkan dipelajari nanti. Kalau ada yang kurang dalam 100 hari kerja, biasanya kan 100 hari kan evaluasinya, silahkan dievaluasi. Katanya kalau yang kemarin setelah penetapan dari KPU kan 100 hari kerja akan fokus pada perwujudan Sabta Cita. Kadang-kadang saya berpikir apa mungkin dalam waktu 100 hari ya paling agak prepare lagi. Yang kedua, apakah APBD-nya juga sudah kayak gitu? Kan iso ribut juga. Wong kemarin dia belum jabat. DPR saiki iki ya sapa kan Sebagai seorang pemilih. Sing arepe kok jaluk apa wis diminta. mergo duit tok wis selesai. Ya, yang saya minta untuk bikin Anda nanti ya dia kan punya visi misi juga kayak proker gitu ya Mbak, ya program kerjanya itu ya. Jadi saya minta nanti untuk prokernya itu bisa dijalankan dengan amanah gitu. Bayangannya sampean ketika apa sih perlu dilakukan cara sambar sebagai pemilih ya. Yang saya ingin nih bingung juga jaringan Mas, kira-kira kan ada situasi yang agak sulit ya, katakanlah samping-sampingnya itu kan para politisi yang kayak lah itu samping-sampingnya Kinanda, ada politisi yang sangat kayak ya itu kan beberapa orang kan sempat menyampaikan lebih baik menyetir wali kota daripada disetir wali kota. Kenapa? Salah satu alasan ya alasan nanglah. Bisa menurut saya sebenarnya apakah betul atau tidak, tapi itu sempat muncul bahasa itu. Yang kedua, para birokrat yang sudah ada ini, para pejabat ini kan jauh lebih pengalaman. Jangan-jangan tinggal nanti tiba-tiba Kinanda itu kayak dulu pagi cerumus nih. Kalau dari saya pribadi, kalau dalam berpolitik pasti ada kompromi, Pak. Pasti ada kompromi. Kalau kompromi ya konfrontasi. Kalau tidak bisa kompromi atau kompromi ya antara dua itu. Nek gak ngono negosiasi lah apa. Kalau selama komprominya nanti bisa dipakai untuk mewujudkan Sabta Citanya tadi atau lebih, sejauh ini mungkin kayaknya bakal aman-aman saja, Pak. Gitu ya. Karena kan kalau kita lihat kultur di lingkungan politik ya, lingkungan politik kan seperti itu. Kalau kompromi ya biasanya aman-aman aja. Ya betul. Biasanya aman-aman aja. Ya, goyang-goyang terus. Istilahnya kue sudah dibagi rata, sama-sama makan, sama-sama suka. Ya sudah bakal berjalan seperti itu gitu. Terus kalau untuk bayangan-bayangan yang ada di kepala saya sekarang, bagaimana nanti Mbak Kinanda ini sama Gus Pawin ini, kalau dari saya yang kurang itu tetap lip service, Pak. Lip service ya. Karena sebaik-baiknya kinerja pemerintahan, ketika lip service-nya tidak masuk ke rakyat, itu bakal tidak kelihatan apapun. Ya. Bukannya kita tapi kayak orang kerja. Bukan hipokrit atau munafik atau apapun itu. Yang jelas rakyat itu butuh keterangan, butuh bukti juga, dan itu harus segera
diimprove lah kalau soal itu. Jadi kalau itu bahasanya kan tim humas Tim humas, tim ya, humas bener. piye Nggih. menciptakan citra pinandai kayak apa gitu ya. Kadang-kadang itu memang begitu, kadang-kadang itu media itu membuat seseorang kurang bekerja, tapi pada saat bekerja diliput media seakan-akan dia bekerja. Tapi kalau pejabat publik tidak pernah masuk media, tidak pernah ditunjukkan kinerjanya di depan publik, walaupun dia bekerja seakan-akan tidak bekerja. Nanti kadang-kadang dihapusi ke media atau media ini bagian dari proses ngapusi. Jadi kan Iya. kalau sampean rasakan kayak apa sih kira-kira arep-arep katakanlah Pinanda jadi cara komunikasi dengan masyarakat, dengan sampean sebagai pemilih lah. Kemarin milih itu sampean karena program ini apa karena duit? Apa mereka pengen ganti? Apalah ini? Ya milih karena dari bapak saya juga bapak saya juga tim suksesnya. Iya. Belok Pak Iya, benar sekali. Jadi saya ngikut sama bapak saya. Kalau kampanye rawi. Enggak. Tapi joblos ya. Iya. Ya gitulah, nyata-nyata dalam realitas di masyarakat memang banyak kayak gitu. Terpengaruh oleh lingkungan, baik keluarga, tonggo-tonggo udah milih gue, aku tak yang milih lah. Terus melu-melu aja. Ada ya kerja-kerja gitu. Ya, ada banyak. Jadi saiki kaitane karo iku kan cara saiki katakanlah situasi di DPR. Katanya ngomongin wong-wong tapi Kasih katanya. saya kan masih terbelah dua. Ya. Kelompoknya yang kemarin kelompoknya Friend itu tidak mau gabung dengan para anggota dewan kelompok Pinanda Mapan. Kelompok Mapan ya gak gelem disetir kelompok Friend. Jadi ada dua kubu. Yang satu iki ada 21 orang dewan. Yang satu ada 9. Ya, terus kuwi engko terus sampai kapan? Ini kan yang gelatur kabeh, padha gelature. Jadi perasaan saya DPR itu nek ada kepentingan pribadi mereka masing-masing. Iku ki nek memperjuangkan luar biasa. Oh, ngene iki nggak tonton-tonton. Tapi ketika berkaitan dengan masyarakat, koyok mereka diam saja. Bahkan Jasmas saya kira-kira kan ya ora ketok ndi to sajane. Jasmas padahal jatah dia. Ya gitu. Ya opo gitu. Izin menanggapi Pak. Ya. Kalau dari saya pribadi yang dinamis seperti itu pasti ada gitu. Mau nggak mau karena ada kemarin calonnya cuma 2, pasti kan cuma ada 2 kubu. Ya. Siapa yang menang, siapa yang kalah. Ya. Di sini kan yang kalah ini, yang Friend ini kan dia lagi megang sebagai ketua. Ketua ya. Tapi apakah posisi ketua ini ketika nanti misal ada rapat dewan, apakah masih akan tetap kuat atau bisa merotoli atau justru yang 21 ini yang dari Mapan ini akan mendominasi. Kan dapat wakil 1 nggih. Wakilnya cuma 1, yang satunya dari Friend juga, ketua sama wakil 2-nya, nggih kan? Dua pimpinan. Sedangkan dari Mapan cuma 1. Bagaimana nanti mereka memperjuangkan ya terutama ya APBD-nya, terus habis itu Sabta Citanya ini kan pakai APBD. Mana kan enggak mungkin juga kalau dari dana pribadi kan juga enggak etis juga, enggak boleh. Enggak Kan. mungkin. Jelas-jelas dari APBD. Sopo ngerti ora percaya blas Kan kayak gitu. Dari APBD. Lah itu nanti kan harus kita lihat, harus kita kawal juga. Ya. Ini kan masih belum pelantikan gitu. Hitungannya pelantikan masih 1 bulan lagi, praktis 1 bulan. Mungkin dari teman-teman yang pemenang dari Mapan ini kan lagi menyusun apapun itulah yang mereka susun, menyiapkan apapun yang akan mereka lakukan untuk 1 periode ke depan. Hal-hal dinamis itu nanti bagaimana cara mereka menangani konfliknya, manajemen konfliknya seperti apa,
terus habis itu bagaimana cara berkompromi juga tadi saya sudah sampaikan, bagaimana cara mereka juga untuk ngegolkan. Ini loh, aku punya programku ini golno. Iya, kerja sama dengan Banggar. Disabotase karo kelompok event. Nah, pimpinan adalah ketua nih ya. Oh, merasa tatanan kan dia awakmu kalau ada aku. Banggarnya seperti apa kan juga nggak tahu juga dari Banggar. Itu juga masih perlu kita lihat, perlu kita kawal juga Pak, karena kita nggak boleh serta-merta untuk melepas wis menang ya wis, itu nggak boleh. Mungkin nggak seandainya terjadi pada tingkat yang sangat ekstrim, pelantikan Vinanda diboikot oleh ketua DPR. Ya apa kira-kira? Mungkin kan ya, mungkin bisa jadi ya. Cara sampean mungkin ya. Iya, bisa jadi. Cuma kan tetap ada hal yang bisa mengunci itu Pak. Ada kunci-kunciannya juga, simbol-simbolnya juga pasti harus diperhatikan, terutama apa yang sudah dilakukan di periode kemarin kan masih sama ketuanya. Nah itu kan ada kunci-kunciannya sendiri toh dari masing-masing itu, apa yang bisa membuat dia berkompromi, apa yang bisa membuat dia akhirnya oh ya wis aku legowo sebenarnya. Pinter-pinter negosiasi lah. Aku legowo kalah, tapi aku ora legowo awakmu sukses. Mungkin toh? Iya, bisa Karena kan jadi. sudah bikin video legowo toh Pak. Sudah bikin video legowo. Nah itu kan gimana nanti kan? Ya situasinya piye pinter-pinteran lah. Iya. Sampean piye? Menurut saya Nah, cara sampean lah situasi ngene iki cara kirane sampean apa sih? Oh, diger-diger ngono ki opo? tentang DPR Mas. Nah, ya apa ya terserah. DPR cara DPR situasi ning ngono kuwi nek diboikot nih cara mungkin kan menurutmu memang Sebagai Iya. pemilih gimana kalau nggak jadi terpilih, Nah, kalau boykot, nggak jadi lantik, atau dilantik. iya. Kalau nggak jadi dilantik, yang wali kotanya baru ini. Nah terus siapa yang mimpin kota Kediri kalau nggak jadi dilantik? Itu sampean. Vacuum of power kan nggak mungkin kalau vacuum of power. Iya. Nah, ya nggak mungkin. Pasti harus berjalan. Pasti harus berjalan apapun. Perkara nanti kebijakannya ditentang terus urusan belakang. Karena oposisi pasti ada. Ya. Saya oposisi. Nek kabar yang saya dengar sampai sekarang sih ketoke. Ini kan belum ada kompromi mereka dipilih jadi satu. Pembentukan komisi belum tuntas. Ya. Banggar belum tuntas. Engko iki kaya apa nih DPR urusan DPR. Nah aku DPR sing korupsi iki periksa sekalian. Iya tuh ya. Kesuwen daripada ribut-ribut kepentingan pribadi mereka masing-masing rebutan jabatan tok orang mikir rakyat ya. Konstituennya kan juga harus dipikirkan Pak, yang banyak sekian ribu itu yang mereka datangi ketika mau minta dipilih kan. Pilih aku gitu kan. Tapi mereka juga bisa berbalik, awakmu dhisik milih aku mergo tak bayar. Nah, tuku suaramu. Aku melihat kan yang kemarin itu apapun, termasuk di pilkada ini. Sing menangi duit. Nah, duit lah. Ora peduli siapapun lah. Kemarin sapa sing nggawe duit akeh. Pokok tak coblos. Soalnya kebanyakan gitu memang. Dan dari kalangan mahasiswa ya banyak yang seperti itu. Iya. Padahal mahasiswa kan ada. Kalau ada cara sama sebagai pemilih lah, sebagai masyarakat. Anda jadi wali kota ya opo. Begini lah. Pengennya. Nah. Bingung saya. Belum banyak keresahan kayaknya. Belum banyak keresahan. Masalahnya milih ya. Nyoblos sih. Mergo melok mae. Sambatnya yang bapak Pak namanya. Sing berpengaruh bapak itu anaknya bagian dari yang dipengaruhi. Tapi memang situasinya kan agak sulit ya. Situasinya nanti kan kita lihatlah nanti kayak apa situasinya. Tetapi bahwa sangat penting seandainya sebenarnya ada juga sebuah teori bahwa kalau terjadi konflik di elit sebenarnya didukung oleh masyarakat. Kenapa akan ada banyak informasi yang selama ini tertutup di kelompok sana akan dibongkar oleh kelompok ini. Kelompok sana juga akan membongkar kelompok yang lain. Nah, akhirnya kelakuannya baik podo. Kan terjadi kayak gitu. Nah, yang kedua, mereka bisa jadi
Bisa jadi akhirnya juga akan berbondong-bondong atau kemudian berkompetisi untuk berbuat baik-baik kepada masyarakat. Nah, aku ngelok nikahi gitu ya, soalnya ya aku ya kudu baik kan begitu. Iya. Tetapi bisa jadi karena terlena kurlok-lokan toh. ada Akhirnya ada ubah, orang ada kerja deh, ada ngurus pro kabeh. Yang dikorbankan rakyat lagi. Yang dikorbankan rakyat lagi ya. Situasi ini kan sulit. Ya. Nah, oke lah, apa jenenge cara pengawalan yang sampaikan tadi lah. Kira-kira gambarannya itu kayak apa secara praktis kira-kira? Kalau saya sempat mahasiswa dan masih mahasiswa. Masih mahasiswa sampai sekarang. Kalau saya sebagai mahasiswa, kalau sejauh ini soal eksekutif dan legislatif, yang jelas kalau dari mahasiswa kan pasti ada kelompok-kelompok diskusi. Pasti ada kelompok-kelompok di mana mereka berkonsolidasi perihal isu-isu yang memang harus dibahas. Ya. Nah, nanti jika memang waktu masa kepemimpinannya Mbak Vinanda sama Gus Kowim ada sesuatu hal yang sangat urgent untuk dibahas, pasti kita bahas. Kita fasilitasi untuk diskusi. Siap turun. Ya. Siap ora pada mahasiswa nih. Siap. Ya, mungkin sekedar tahu ya. Siap. Mas Duta ini mahasiswa UNER dari Kediri, asli dari kota Kediri. Mbak Devita ini mahasiswa UNB asli kota Kediri. Asli. Ya, gitu. Lah Mas Duta ini juga surveyor. Kalau jadi misalnya butuh survei politik, survei kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Vinanda misalnya. Wah, ini sampean melok aja so. Itu untuk kena ya. Ya, biar tahu saya. Oke ya, sementara begitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.